warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefani Anggia Putri, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Batam. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan rekan sejawat saya mengenai modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, yang mana hari ini saya dengarkan sejawat saya, yaitu silakan Bu Endang perkenalkan diri. Ya, saya Endang Kuntom, rekan sejawat Ibu Anggi Stefani Anggia Putri yang mengajar di SD 005 Sekupang. Kebetulan saya mengajar di kelas 5 SD. Terima kasih Bu Endang. Jadi kami memilih studi kasus nomor 2, yaitu kasusnya Pak Dodi, yang mana saya bacakan terlebih dahulu kasus Pak Dodi. Jadi Ibu adalah kepala sekolah di SMA Tunas Gemilang. Pak Dodi adalah seorang guru matematika di sekolah yang Ibu pimpin. Ia adalah guru yang berkompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia juga menguasai bidang yang diajarkan dan metode mengajarnya juga mudah dimengerti oleh murid-murid. Namun, ia memiliki beberapa masalah dalam pengendalian emosi dan pengelolaan waktu. Beberapa kali Ibu mendapat keluhan baik dari murid maupun orang tua bahwa Pak Dodi kerap marah-marah pada muridnya ketika ia kecewa pada sikap atau kinerja mereka. Ibu telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pak Dodi dan membimbingnya untuk memperbaikinya. Pak Dodi juga kerap kali terlambat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, seperti membuat RPP, membuat soal ujian, dan juga mengisi nilai rapot siswa. Kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tur ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya di akhir tahun ajaran, Ibu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja dengan Pak Dodi. Pak Dodi dapat menerima keputusan sekolah. Ia segera mencari pekerjaan baru dengan melamar ke beberapa sekolah. Pak Dodi juga secara personal meminta Ibu memberikan rekomendasi bila ada sekolah yang memintanya. Ibu pun mengiyakan. Pada suatu hari, Ibu mendapat email dari bagian SDM SMA Cahaya Hati yang meminta Ibu mengisi lembar rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, dan juga tentang integritas. Ibu paham betul bahwa kalau Ibu mengisi dengan sebenar-benarnya, Pak Dodi tidak akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Padahal sekolah tersebut adalah sekolah yang baik dan posisi yang dituju adalah posisi yang baik. Ibu juga tahu sebagai kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil-kecil, Pak Dodi sangat membutuhkan pekerjaan ini. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaannya, apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu akan mengisi form tersebut dengan apa adanya, atau akan Ibu buat sedikit lebih baik dari fakta yang terjadi? Dan selanjutnya, apa yang akan menjadi pertimbangan ketika Ibu melakukan itu? Terima kasih Bu Anggi atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah tadi apa yang akan saya lakukan untuk mengisi form yang tadi yang diberikan oleh Sekolah Cahaya Hati. Kalau menurut saya sendiri, saya akan menjawab dengan sejujurnya dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Dodi sebelumnya, yaitu Bu Anggi ya. Namun saya juga pada saat itu akan memanggil Pak Dodi karena saya juga menginginkan Pak Dodi bisa berubah dan bisa diterima di SMK yang dia tuju ataupun sekolah yang dia tuju. Oleh sebab itu, saya akan menjawab dengan sejujurnya apa yang terjadi di sekolah sebelumnya. Namun saya juga akan menyebutkan sisi-sisi positif Pak Dodi tadi. Saya akan membuat rekomendasi kepadanya juga bahwa Pak Dodi telah berjanji kepada saya dan telah membuat surat perjanjian yang akan saya minta kepada Pak Dodi, bahwa Pak Dodi akan merubah sikapnya, akan berbuat lebih baik di sekolah yang dia tuju. Nah, bahan pertimbangan saya kenapa saya buat seperti itu Pak Anggi, karena selama Pak Dodi juga mengajar atau bekerja di tempat saya
Dodi ini sebenarnya orang yang baik. Mungkin dia mempunyai beberapa masalah sehingga membuat dia harus berbuat curang ataupun emosi tinggi dan melupakan administrasi yang dia buat. Namun dengan berbincang dengan Pak Dodi pun mungkin akan Pak Dodi berjanji akan merubah sikap itu dengan surat perjanjian Bu Anggi, dan merupakan pertimbangan saya salah satunya tentunya Pak Dodi itu mengharapkan uang ataupun pekerjaan yang dia lamar sekarang untuk menghidupi keluarganya. Begitu Bu Anggi. Ya Bu, saya sepakat sih dengan yang apa yang Ibu paparkan, benar sekali ya Bu ya. Jadi memang sebaiknya kita lakukan pendekatan personal dulu kepada Pak Dodi. Kita bicaralah dari hati ke hati ya Bu ya. Pasti ada apa sih yang menjadi motivasi ataupun alasannya sehingga hal-hal tersebut bisa terjadi. Dan juga kan kita juga membuat surat perjanjian yang mana pastinya beliau berjanji untuk memperbaiki dirinya. Dengan tidak memanipulasi data pun kita tetap menyatakan kejujuran berdasarkan pertanyaan, tapi kita memberikan notes bahwa tidak semua sisi Pak Dodi itu negatif, ada juga hal-hal positif yang dalam diri Pak Dodi yang perlu dipertimbangkan ya Bu ya. Nah, mengingat juga beliau adalah kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anak, itu adalah tanggung jawab yang cukup besar bagi beliau. Apalagi kalau nantinya beliau tidak bekerja, bagaimana akan Bu ya keluarganya, menghidupi keluarganya. Nah, jadi menurut saya sih Bu di sini sebagaimana pembelajaran yang saya dapatkan, dilema etika yang dirasakan oleh Ibu sebagai kepala sekolah SMA Tunas Gemilang, yaitu dimana di sini kita adalah keadilan dan juga rasa belas kasihan ya Bu ya. Nah, jadi di sini juga prinsip pengambilan keputusannya kita berpikir berbasis rasa peduli kepada kehidupan Pak Dodi di masa yang akan datang. Nah, jadi juga dari situ juga kita lihat fakta-fakta dari yang tadi studi kasus 2 tentang Pak Dodi yang saya paparkan, apa saja ya Bu ya fakta-fakta yang bisa kita ambil di situ Bu? Oh ya, fakta yang pertama Bu Anggi, kita melihat sisi positifnya Pak Dodi. Pak Dodi ini guru yang profesional dalam mengajar ya Bu Anggi ya, walaupun mungkin dia kurang disiplin ataupun dia tidak mengerjakan administrasi, tapi kalau di depan anak-anak dia berarti kan bisa mentransfer ilmu dengan baik, mempunyai metode yang baik, menguasai ilmu yang dia ampu dengan baik. Namun tadi dia mempunyai sisi negatifnya juga, seperti ya dia tidak disiplin datang ke sekolah sehingga mengganggu pembelajaran barangkali, kemudian tidak menyelesaikan administrasi dengan baik, dan juga kurang jujur dalam membuat laporan tadi ya Bu Anggi ya. Seperti itu mungkin Bu Anggi. Namun oh ya Bu Anggi, namun ada juga dengan mungkin fakta yang ketiga ini, dia seorang bapak dengan anak 3 yang membutuhkan banyak biaya sementara istrinya tidak bekerja. Bu Anggi. Benar sekali ya Bu ya. Yang Ibu paparkan tadi juga mungkin saya juga bisa tambahkan fakta-faktanya. Jadi pada akhir tahun ajaran juga kontrak Pak Dodi diputuskan oleh Ibu ya sebagai kepala sekolah Tunas Gemilang. Lalu Pak Dodi juga setelah itu melamar ke beberapa sekolah yang membutuhkannya. Nah, juga waktu itu Ibu sebagai kepala sekolah mendapatkan email dari SDM SMA Cahaya Hati, yang mana Ibu diminta untuk mengisi lembar rekomendasi kinerja dari Pak Dodi sebagai koordinator guru matematika. Juga Pak Dodi adalah seorang kepala keluarga dengan istri yang tidak bekerja dan 3 anaknya, benar Bu ya. Jadi Pak Dodi juga dia guru matematika yang berkompeten dan memberi semangat belajar, yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Juga seperti yang Ibu bilang tadi, dia menguasai materi dan metode-metode pembelajaran. Selanjutnya Bu, menurut Ibu apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan Pak Dodi saat melaksanakan saat beliau bertugas sebagai guru di SMA Tunas Gemilang? Nah, kalau kita amati dari paparan Bu Anggi tadi, dari kasus Bu Anggi tadi, sebenarnya ada beberapa Bu Anggi, seperti dia tidak menyelesaikan administrasi, itu juga merupakan pelanggaran hukum karena kan itu merupakan tanggung jawab guru ya Bu Anggi ya. Emosional tinggi, mungkin itu bisa mengganggu konsentrasi orang lain kalau kita punya emosional yang tinggi. Kemudian yang paling fatal menurut saya, kejujurannya kurang karena
bisa karena beliau memanipulasi data seperti yang tadi Bu Anggi ya, data Laporan keuangan, betul. Namun kalau menurut saya dia sudah dapat hukuman dari kepala sekolah, kan dia sudah di kontraknya sudah diputus, berarti itulah hukuman moral dan hukuman yang harus dihadapi oleh Pak Dodi. Itu Bu. Benar sekali. Jadi Bu, kalau direfleksikan lagi, apa sih Bu pengambilan keputusan yang akan Ibu lalui tahap demi tahapnya ketika Ibu akhirnya memutuskan itu keputusan yang Ibu ambil? Ini Bu Anggi, Pak Dodi ini kan kita sudah panggil di awal-awal dia berbuat salah, kita sudah kasih peringatan, sudah kasih pembimbingan, sudah kasih surat peringatan 1, 2 sampai 3 sehingga kita memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak. Namun belum ada perubahan. Namun di samping itu kita juga mempunyai rasa kemanusiaan. Seandainya kita tidak memandang sisi positifnya si Pak Dodi tadi, tentunya dia tidak akan diterima di sekolah Cahaya Hati tadi. Makanya kita buat pendekatan, kita buat surat perjanjian dengan harapan nanti di sekolah yang baru Pak Dodi akan bisa lebih baik, akan menyadari semua kesalahannya, karena memang Pak Dodi itu membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Iya, saya setuju sekali dan sangat sepakat dengan apa yang Bu Endang paparkan. Jadi kita memang melakukan pendekatan ya Bu tadi ya, kita ngomong, ajak berbicara kepada Pak Dodi, lalu kita bimbing juga beliau. Kita lihat jika tidak ada perubahan ya kita kasih surat peringatan selanjutnya, sampailah batas akhir surat peringatan ketiga yang mana kita rasa sudah tidak bisa lagi ya Bu ya ditoleransi. Lalu kita putuskan hubungan kontrak. Lalu ketika beliau melamar kerja ke sekolah lain dan kita diminta untuk mengisi rekomendasi, tetap kita isi dengan kejujuran, tapi ada juga notes positifnya bahwa beliau adalah, yang perlu kita ingat, beliau adalah guru yang berkompeten di bidangnya, beliau juga adalah guru yang punya semangat belajar tinggi dan juga menguasai metode pembelajaran yang diberikan kepada murid. Nah, dan juga yang tidak kita lupakan, yang mana beliau adalah kepala keluarga dari satu istri yang tidak bekerja serta 3 anak yang pastinya membutuhkan biaya cukup besar. Oke, terima kasih ya Bu Endang ya atas waktunya. Semoga jika ada kasus-kasus yang seperti ini lagi ataupun kasus-kasus lain, kita bisa berdiskusi lebih jauh dan kita bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk rekan kita maupun peserta didik kita ya Bu ya. Insya Allah Bu Anggi. Oke, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.